Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarudin, SPDI MPD. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dengan pembelajaran PPKN. Tetap semangat. Dalam pembelajaran PPKN ini kita akan membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita mampu pahami pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kita mampu mengidentifikasi hakikat dan hak dan kewajiban warga negara. Tujuan yang kedua, kita mampu membedakan hak dan kewajiban warga negara dengan asasi manusia. Baik, pertama kita bicara tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Makna hak secara sederhana dapat diartikan semua hal yang dapat kita peroleh atau kita dapatkan. Senada dengan tentang hak ini, maka dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita berhadapan dengan dua hak. Yang pertama adalah hak asasi manusia, dan yang kedua adalah hak warga negara. Nah, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang dan itu bersifat secara universal. Artinya bahwa hak asasi manusia ini dimiliki oleh setiap manusia yang ada di muka bumi ini tanpa ada pengecualian. Kemudian hak asasi manusia ini tidak terpengaruh pada hak kewarganegaraan seseorang. Selanjutnya, kalau kita melihat contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hak asasi manusia itu ada 3 substansi yang perlu kita dapatkan di dalamnya. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan kebebasan. Dan yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan kebahagiaan. 3 hal inilah yang menjadi substansial dalam kehidupan manusia untuk mendapatkan haknya, meskipun hak-hak yang lain juga tidak kita abaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang hak warga negara. Makna hak warga negara ini adalah merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Jadi, bicara tentang hak warga negara ini terjadi ketika manusia itu atau seseorang sudah menjadi anggota dari sebuah negara. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah hak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Dan yang ketiga adalah hak untuk dipilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Nah, sekarang kalau kita menjabarkan dari beberapa hak warga negara ini, tentunya ada jaminan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti hak untuk mendapatkan kewarganegaraan atau hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Ini terdapat di dalam pasal 26 ayat 1. Kemudian selanjutnya, dengan kata lain,
bahwa tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dipastikan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Selanjutnya, kita bisa memaknai tentang kewajiban warga negara. Nah, makna atau arti kewajiban warga negara ini secara sederhana adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam pengertian lain, berdasarkan makna kewajiban warga negara adalah sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Misalnya adalah kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kemudian kita harus perlu membedakan antara kewajiban hak asasi dan kewajiban warga negara. Kewajiban asasi merupakan dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi ini terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang. Sementara itu kewajiban warga negara terpengaruh dengan kedudukannya sebagai anggota warga negara. Kemudian selanjutnya bicara bagaimana hakikat hak dan kewajiban warga negara. Ya, ada dua hal yang menjadi hakikat hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu memiliki hubungan secara kausalitas atau hubungan sebab akibat. Mananya seperti ini, bahwa antara hak dan kewajiban itu adalah dua mata rantai yang saling berhubungan. Misalnya, munculnya hak seseorang itu karena sudah melaksanakan kewajibannya. Seperti karyawan yang mendapatkan upah, itu berarti dia sudah melaksanakan pekerjaan atau tugasnya. Selanjutnya yang kedua, hakikat hak dan kewajiban yang kedua adalah bahwa hak dan kewajiban ini tidak bisa dipisahkan. Karena dari kewajiban itu akan muncul hak atau sebaliknya. Jadi orang yang melaksanakan kewajibannya, kemudian setelah itu dia berhak untuk mendapatkan haknya. Saya kira materi pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah kita di dalamnya, mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, ya, dari hasil pembelajaran ini, ya, untuk bisa mengetahui pemahaman kalian, maka saya memberikan tugas dengan menyelesaikan latihan yang ada. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.